Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gia Galda Sabira dari kelas Gigi A. Berikut tugas mata kuliah makanan halal terkait penerapan sistem jaminan halal di industri pangan. Jurnal yang saya ambil ini jurnal tahun 2021 dengan judul Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal pada Pengolahan Lapis Panggang di IKM Resin Bakery Malang. IKM atau Industri Kecil Menengah Resin Bakery ini berada di Merjosari, Kota Malang, yang merupakan salah satu IKM yang bergerak di bidang bakery. Berdiri pada tahun 2012 dengan produk unggulan lapis panggang sebagai salah satu produk penciri Kota Malang. IKM ini sudah menjamin kehalalan produk mereka dengan telah memiliki sertifikat halal MUI pada tahun 2019. Nah, ini adalah contoh produk dari IKM Resin Bakery, yaitu lapis panggang. Selanjutnya, sistem jaminan halal. Ini merupakan sistem manajemen yang disusun oleh sebuah industri atau perusahaan untuk menjaga konsistensinya dalam memproduksi produk halal yang sesuai dengan ketentuan. Sebagai salah satu industri yang telah bersertifikasi halal, IKM ini berkewajiban untuk mengimplementasikan sistem jaminan sebagai bentuk tanggung jawab kepada LPPOM MUI dan jaminan halal kepada konsumen. Nah, ada 11 kriteria sistem jaminan halal. Yang pertama ada kebijakan halal, lalu tim manajemen halal, pelatihan, bahan, produk, fasilitas produk, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria, audit internal, dan yang terakhir ada kaji ulang manajemen. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada kebijakan halal. Nah, sejak bulan Mei tahun 2019, IKM ini telah mempunyai komitmen tertulis untuk memproduksi produk halal secara konsisten dalam produk lapis panggang. Kebijakan halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi konsumen yang mengkonsumsi produknya. Kebijakan halal IKM ini berbunyi, kami berkomitmen tinggi untuk menghasilkan produk halal dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari bahan haram dan najis. Kami akan mencapainya dengan membentuk tim manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional. Nah, IKM ini juga telah mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh karyawannya melalui media poster. Yang kedua, ada tim manajemen halal. Syarat tim manajemen halal ini harus pegawai tetap perusahaan, lalu memahami persyaratan sertifikasi halal, seorang muslim, dan diangkat melalui surat penunjukan dari manajemen puncak. IKM Resin Bakery ini telah mengimplementasikan kriteria ini karena tim manajemen halal telah terbentuk dan ditetapkan melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh pemilik. Selanjutnya yang ketiga ada pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan knowledge, skill, dan attitude dari semua orang yang terlibat dalam pelatihan. Kriteria SJH ini mensyaratkan dua jenis pelatihan, yaitu pelatihan internal yang merupakan pelatihan mengenai HAS 23.000 yang dilakukan oleh trainer dari internal perusahaan, dan pelatihan eksternal yang diadakan oleh LPPOM MUI. IKM ini telah mengimplementasikan kriteria pelatihan tersebut, yaitu menyelenggarakan pelatihan internal setiap tahun dengan menggabungkan dengan pelatihan lain, serta tim manajemen halal tiap 2 tahun sekali melakukan pengajuan perpanjangan sertifikasi halal. Lalu yang keempat itu ada bahan. Bahan ini adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan suatu produk. Syarat suatu produk dapat memperoleh sertifikat halal adalah semua bahan yang digunakan harus terhindar dari bahan haram dan najis. IKM ini dalam proses produksinya menggunakan bahan yang sesuai dengan kriteria SJH. Semua bahan, baik bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong kategori kritis telah memiliki sertifikat halal dan semua bahan masuk dalam daftar bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI. Selanjutnya yang kelima ada produk. Produk ini adalah produk yang didaftarkan untuk disertifikasi yang mencangkup produk antara atau intermediate dan produk akhir baik yang dijual eceran atau curah. Lapis panggang Malang ini memiliki bentuk persegi panjang, rasa dan bau khas kue pada umumnya. Produk pada Resin Bakery yang didaftarkan untuk disertifikasi halal ada 13 varian rasa, yaitu ada rasa original pandan, coklat ori, double choco, cappuccino coklat,
cheese panggang, cheese, Oreo, strawberry, blueberry, green tea, dan juga red velvet. Produk yang didaftarkan tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Serta produk tidak memiliki karakteristik atau profil sensori, bau atau rasa, dan bentuk yang mengarah pada produk haram atau telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Sistem pemasaran produk lapis ini bisa retail dan juga grosir. Produk ini hanya bertahan selama 3-4 hari, maka proses distribusinya ini menggunakan bus antar kota atau antar provinsi yang hari itu juga sampai di kota tujuan reseller. Lalu yang keenam, ini ada fasilitas produk. Fasilitas produk ini semua lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk baik milik perusahaan sendiri atau menyewa dari pihak lain. Fasilitas produk pada IKM ini terbebas dari najis dan terdapat juga fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan terpisah dengan tempat cuci alat-alat yang kotor. Dalam memproduksi lapis panggang ini tidak menggunakan peralatan produksi yang terbuat dari bahan haram atau najis seperti kuas dari bulu babi, sehingga peralatannya aman dari najis seperti babi atau turunannya. Lalu yang ketujuh, ada prosedur tertulis untuk aktivitas kritis. IKM ini telah mengimplementasikannya dalam bentuk tim manajemen halal Regen Bakery, menerbitkan SOP tahap kritis dan mengecek bahan yang datang sebelum digunakan. Informasi yang diperiksa adalah nama bahan, nama produsen, logo halal, dan tanggal kadaluarsa. Tersedianya bukti pencucian fasilitas peralatan, serta adanya bukti penyimpanan bahan dan produk seperti tidak adanya kontaminasi bahan najis selama penyimpanan bahan baku dan produk pada display di outlet. Lalu yang kedelapan ada kemampuan telusur. Kemampuan telusur produk ini dilakukan melalui pengaturan pencatatan penggunaan bahan dan fasilitas produksi dari gudang bahan baku sampai gudang produk akhir. Produk yang disertifikasi dapat ditelusur dengan adanya beberapa dokumen pendukung, seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan, dan form pemeriksaan bahan datang. Dilakukan dengan pembukuan yang baik, serta dilakukan dokumentasi dengan rapi yang dapat memudahkan penelusuran apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan produksi produk halal. Selanjutnya, ada yang kesembilan, yaitu penanganan produk yang tidak sesuai kriteria. Produk dari Regen Bakery yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria fisik akan dipisahkan dan dijual dengan harga yang lebih murah atau diobral. Sedangkan produk yang tidak memenuhi kriteria kehalalan akan ditarik sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta selama ini Regen Bakery belum pernah ada kasus penarikan produk karena ketidaksesuaian kehalalannya. Oke, selanjutnya yang ke-10 ini ada audit internal. Audit internal merupakan audit yang dilakukan oleh tim manajemen halal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan sistem jaminan halal di perusahaan dengan persyaratan sertifikasi halal dari MUI. Pada IKM ini telah dilakukan audit internal oleh tim manajemen yang telah mengikuti audit eksternal. Tetapi audit internal ini dilakukannya hanya 1 tahun sekali, tidak tiap 6 bulan sekali, serta tidak ada prosedur tertulis audit internal SJH pada tempat produksi Regen Bakery. Yang terakhir ini yang ke-11 ada kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen ini kajian yang dilakukan oleh manajemen puncak atau wakilnya yang bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem jaminan halal dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. Pada IKM ini, kaji ulang manajemen telah dilakukan setiap 1 tahun sekali dan dilakukan secara terjadwal. Saat dilakukan kaji manajemen ulang pun dihadiri oleh manajemen puncak dan didampingi oleh pemilik Regen Bakery. Baik, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan melalui tabel berikut bahwa implementasi sistem jaminan halal di IKM Regen Bakery ini telah terpenuhi semuanya terkecuali pada audit internal. Kurang terpenuhi karena audit internalnya itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Padahal seharusnya itu dilakukan setiap 1 tahun 2 kali atau setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.